Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzati Khalila Darmiastri dari kelas 10 S9. Sebelumnya yang saya hormati kepada Ibu Nurinur Hikmah Ismail MPD dan teman-teman sekalian. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai distribusi, konsumsi, dan produksi. Kali ini saya akan menjelaskan kegiatan ekonomi, distribusi, konsumsi, dan produksi. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas memenuhi kebutuhan. Bentuk kegiatan ekonomi adalah yang dilakukan manusia meliputi 3 kegiatan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Orang atau pihak yang melakukan kegiatan ekonomi adalah pelaku ekonomi. Lalu, pelaku kegiatan ekonomi terbagi menjadi 5, yaitu rumah tangga, masyarakat, perusahaan, koperasi, dan negara. Di antara pelaku tersebut, ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan distributor. Bisa dikatakan bahwa kegiatan ekonomi adalah bukan hanya menyangkut tentang individu saja, tetapi menyangkut banyak hal termasuk menjaga roda perekonomian. Oleh karena itu, sebab semestinya kalau orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi adalah harus saling menjaga supaya setiap anggota masyarakat bisa semakin sejahtera. Selanjutnya, pembaca materi kedua akan dibacakan oleh Rizchat Ibrahim. Kepada Rizchat Ibrahim, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Izzati karena sudah memberikan waktu untuk saya menjelaskan selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian produksi. Produksi dalam kegiatan ekonomi adalah setiap kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Contoh kegiatan ekonomi dalam produksi seperti menanam padi dan mengambil ikan dari laut. Jadi, produksi dalam kegiatan ekonomi adalah mencakup 2 hal, yaitu menciptakan atau menghasilkan barang dan jasa, serta menambah guna barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Lalu, selanjutnya, yang saya akan bacakan adalah tujuan produksi, yang terbagi menjadi 4 poin. Di antaranya yang pertama adalah 1. Memenuhi kebutuhan manusia dan mencari keuntungan atau laba. 2. Menjaga kelangsungan hidup perusahaan. 3. Meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Dan 4. Mengganti barang-barang yang dan rusak karena dipakai atau karena bencana alam. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis produksi. Di sini jenis-jenis produksi yang akan saya bacakan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah 1. Bidang ekstraktif, usaha untuk mengambil dan mengelola dari hasil alam secara langsung. Contoh, pertambangan, penambangan hutan, dan menangkap hasil laut. 2. Bidang agraris, usaha untuk mengerjakan dan mengelola hasil alam yang diperoleh dari tumbuhan dan hewan. Contoh, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Darat. 3. Bidang industri, usaha untuk mengelola bahan mentah hingga menjadi barang jadi. Contohnya adalah kerajinan, perkitan, dan pertekstilan. 4. Bidang perdagangan, usaha untuk membeli serta menjual barang tanpa berubah bentuk. Contoh, perdagangan regional atau daerah, nasional, hingga internasional. Dan yang kelima, bidang jasa, usaha dalam memberikan pelayanan betik jasa kepada masyarakat yang bertujuan memperoleh keuntungan. Contohnya adalah asuransi, pengangkutan atau ekspedisi, kargo, dan hukum. Baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang produksi. Kalau begitu, waktu dan tempat saya sediakan untuk Farhan yang ingin menjelaskan tentang bagian distribusi. Sebelumnya terima kasih kepada Muhammad Rizchat Ibrahim yang telah mempersilakan untuk melanjutkan materinya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang distribusi. Distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari produsen sampai ke tangan konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan jenis, jumlah, harga, tempat, dan waktu yang dibutuhkan orang melakukan distribusi disebut distributor.
Tujuan distribusi: 1. Menjamin keberlangsungan produksinya suatu produk. 2. Mengirimkan produk atau jasa tertentu ke tangan konsumen. 3. Menjaga sistem ekonomi dan bisnis. Fungsi distribusi atau tugas pokok distribusi: 1. Pengangkutan atau transportasi. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka akan semakin bertambah pula kebutuhan atas suatu produk. Dari adanya pernyataan tersebut menyebabkan produk barang harus dapat disalurkan ke berbagai tempat, sehingga pastilah membutuhkan alat transportasi untuk mengangkut produk-produk tersebut supaya sampai ke tangan konsumen. 2. Penjualan atau selling. Dalam bidang pemasaran barang, kegiatan menjual suatu produk oleh produsen akan selalu ada. Pengalihan hak dari tangan produsen kepada pihak konsumen dapat dilakukan dengan cara penjualan. Dari proses penjualan tersebut, maka produk dapat sampai ke tangan konsumen dan menggunakannya sesuai kebutuhan. 3. Pembelian atau buying. Setiap aktivitas penjualan pasti diiringi dengan adanya aktivitas pembelian atau biasa kita sebut dengan transaksi jual beli. Jika penjualan dilakukan oleh produsen, maka proses pembelian ini dilakukan oleh konsumen yang membutuhkan produk tersebut. 4. Penyimpanan atau storing. Sebelum produk disalurkan ke tangan konsumen, biasanya produk-produk tersebut akan disimpan lebih dahulu dalam suatu gudang. Hal tersebut dilakukan supaya produk tetap aman dan utuh hingga diterima oleh konsumen. Faktor-faktor distribusi. 1. Faktor pasar. Dalam faktor pasar, saluran distribusi akan dipengaruhi oleh adanya pola pembelian konsumen, yakni jumlah konsumen, letak geografis konsumen, jumlah pesanan produk, dan kebiasaan dalam pembelian produk tersebut. 2. Faktor barang. Dalam faktor barang akan ada pertimbangan dari segi produk yang berkaitan dengan nilai unit, besar dan beratnya produk, mudah rusaknya produk, standar produk hingga pengemasan produk. 3. Faktor perusahaan. Dalam faktor ketiga ini, yakni faktor perusahaan, akan ada pertimbangan yang berkaitan dengan sumber dana, pengalaman dan kemampuan, manajemen, pengawasan, serta pelayanan yang diberikan. 4. Faktor kebiasaan dalam pembelian. Dalam faktor terakhir, yakni faktor kebiasaan dalam pembelian, akan ada pertimbangan yang diperlukan berupa kegunaan perantara, sikap perantara terhadap kebijaksanaan produksi, volume penjualan hingga ongkos kirim barang. Jenis saluran distribusi. Secara singkat, distribusi memiliki 3 jenis, yakni distribusi langsung, distribusi semi langsung, distribusi tidak langsung. 1. Distribusi langsung. Distribusi ini dilakukan antara produsen dengan konsumen secara langsung. 2. Distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung ini dilakukan melalui seorang perantara supaya produk dari produsen tetap bisa sampai ke tangan konsumen. 3. Distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung ini dilakukan melalui beberapa perantara, sehingga produk tersebut tidak bisa langsung diterima dari produsen langsung. Saluran dalam kegiatan distribusi. Saluran dalam aktivitas distribusi dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yakni pedagang dan perantara khusus. Pedagang dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu 1. Pedagang besar atau grosir. Pedagang yang membeli suatu produk dalam jumlah yang besar dan menjualnya kembali kepada pedagang lain. 2. Pedagang eceran, retailer. Pedagang yang membeli suatu produk dan menjualnya secara langsung kepada konsumen. Biasanya pedagang eceran akan membeli suatu produk dari pihak produsen dalam jumlah yang besar, kemudian menjualnya kembali dalam jumlah yang lebih kecil. Sekarang kita lanjut ke perantara khusus. Perantara khusus ini mempunyai tugas yang sama dengan penjual, tetapi perantara khusus tidak bertanggung jawab secara penuh apabila produk tersebut tidak laku terjual. Perantara khusus ini meliputi beberapa macam, yaitu 1. Agen atau dealer, perantara pemasaran resmi atas nama perusahaan di suatu daerah tertentu. 2. Broker atau makler, perantara pemasaran yang mempertemukan antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan suatu kontrak tertentu. 3. Komisioner, perantara pemasaran yang menggunakan atas namanya sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. 4. Eksportir, pemasaran yang kegiatannya mendistribusikan suatu produk ke luar negeri. 5. Importir, pemasaran yang kegiatannya menyalurkan suatu produk dari luar negeri ke dalam negeri. Oke, mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lalu selanjutnya akan saya persilakan kepada pembaca materi keempat, yaitu Amal Izharuddin. Untuk Amal Izharuddin, saya persilakan. Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih kepada Muhammad Farhan Nugraha yang telah mempersilahkan untuk melanjutkan materinya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang konsumsi. Pengertian konsumsi. Konsumsi